Salam saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai renungan hari ini, marilah kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan, karena pada kesempatan kali ini kami dapat berkumpul bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu ini Tuhan. Pakai selalu hamba-Mu ini Tuhan, biarkanlah setiap kata kalimat yang terucap akan menjadi berkat bagi kami Tuhan. Berikan kami kekuatan selalu Tuhan, biar aktivitas hari ini dilancarkan. Engkau menuntun langkah-langkah kami menjadi lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk napas hidup kami ini Tuhan. Sepanjang kami tertidur lelap, Engkau masih menjaga kami, melindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai renungan-Mu hari ini dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama membuka Alkitab pada Injil Roma 5 ayat yang ke-12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Haleluya. Tema renungan hari ini, sifat dosa dalam diri manusia. Sifat dari dosa yang ada dalam diri setiap orang, baik yang bermoral ataupun yang tidak moral adalah, akulah Tuhan bagi diriku sendiri. Kita terlahir bersama dosa tersebut dan tidak dapat menanganinya. Hanya Allah yang dapat menangani dosa melalui penebusan salib Yesus Kristus. Alkitab tidak mengatakan bahwa Allah menghukum umat manusia karena dosa satu orang, tetapi karena sifat atau natur dosa, yaitu klaim kita atas hak kita terhadap diri kita, masuk ke dalam umat manusia melalui satu orang. Dan manusia lain menanggung sendiri dosa umat manusia dan menyingkirkannya. Sebab wahyu yang di dalamnya tiada terhingga. Sifat dari dosa bukanlah keadaan imoralitas dan perbuatan salah, tetapi sifat dari menyatakan diri yang menggiring kita berkata, akulah Tuhan diriku sendiri. Sifat ini dapat bekerja dalam moralitas yang beradab atau imoralitas yang tidak beradab. Tetapi hal itu mempunyai persamaan dasar, klaim kita atas hak kita terhadap diri kita sendiri. Ketika Tuhan kita menghadapi orang-orang yang dengan semua kekuatan jahat di dalam diri mereka, atau orang-orang yang hidup bersih, bermoral, dan lurus, Dia tidak menghiraukan degradasi moral dari yang seseorang atau pencapaian moral dari orang yang lain. Dia memandang pada sesuatu yang kita tidak lihat, yaitu sifat atau perangai manusia. Lihat Yohanes 2 ayat 25. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Dosa adalah sesuatu yang kita terlahir bersamanya, dan kita tidak dapat menanganinya. Hanya Allah yang dapat menangani dosa melalui penebusan. Melalui salib Yesus Kristuslah, Allah menebus seluruh umat manusia dari kemungkinan hukuman akibat mempunyai warisan dosa. Allah tidak pernah menuntut tanggung jawab seseorang karena warisan dosa dan tidak menghukum siapapun oleh karenanya. Penghukuman datang apabila kita menyadari bahwa Kristus datang untuk membebaskan kita dari dosa. Tetapi kita menolak Dia melakukannya untuk kita. Sejak saat itu, kita mulai mendapat materai hukuman. Inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas renungan-Mu hari ini. Kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Pakai hamba-Mu ini selalu Tuhan untuk menyampaikan kabar baiknya setiap hari. Berkati kami juga yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan firman-Mu ini Tuhan.
Kami percaya renungan ini menguatkan hati kami yang selalu haus akan firman-Mu ini Tuhan. Semoga renungan dan firman-Mu menjadi pedoman hidup kami baik rohani dan jasmani. Berkati kami dalam aktivitas hari ini Tuhan. Kami tolak roh-roh jahat kuasa gelap Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. God bless you.